Hai Sobat Matematika Makmur, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang konsep-konsep bangun ruang tabung untuk memenuhi tugas mata kuliah geometri ruang yang diampu oleh Ibu Miwaza Beta Magister Pendidikan. Oke, sebelum kita mulai, Pantun dulu nggak sih? Cakep. belum. Naik perahu di atas rawa. Cakep. Bawa bekal sambal terasi. Cakep. Kalau mantan ngajak balikan lagi, ingat racun gak perlu dikoleksi. Kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Andeka. Saya Kusmita Sintianingrum. Saya Alvina Damayanti. Saya Marita Setiawati. Saya Meta Saganta. Eits, masih ada satu anggota kelompok nih, yaitu saya sendiri. Nama saya Leni Krido Darbawati. Oke, di sini sudah ada TPS. TPS ini adalah salah satu contoh bentuk bangun ruang tabung. Apa sih bangun ruang tabung itu? Apa ya? Oke, jadi bangun ruang tabung itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar sebagai alas dan penutup, serta permukaan lengkung yang menghubungkan kedua lingkaran tersebut. Jadi, kita akan membahas sifat-sifat, jaring-jaring, luas permukaan, dan volume tabung. Oke, di sini kita akan membahas untuk sisi si tabung ini. Untuk mengetahui jumlah sisi tabung ini, coba kita hitung sama-sama. 1, 2, dan 3. Untuk sisi yang tegak ini disebut dengan selimut tabung. Jadi untuk jumlah tabung adalah 3. Kemudian untuk si tabung ini mempunyai dua rusuk, yaitu 1 dan 2. Kedua rusuk ini disebut juga rusuk lengkung. Oke, selanjutnya kita akan membahas titik sudut. Kalau bentuknya seperti ini, apakah punya titik sudut? Iya, tidak punya. Jadi kesimpulannya, tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk lengkung. Sangat mudah ya Sobat Makmur untuk memahaminya. Untuk jaring-jaring tabung itu sendiri memiliki 3. Yang pertama, sisi atas sebagai sisi penutup, dan yang kedua, sisi bawah sebagai sisi alas. Lalu yang terakhir adalah sisi bagian tabung ini, yaitu selimut tabung. Lalu, Sobat Matematika Makmur, di sini kakak sudah menyiapkan 2 sisi yang berbentuk lingkaran. Satu sisi berbentuk lingkaran sebagai penutup, dan satunya lagi sebagai alas seperti ini. Ilustrasinya seperti ini ya Sobat Makmur. Lalu untuk sisi satunya lagi adalah sisi selimut tabung. Selimut tabung ini ketika kita buka akan menjadi bangun datar berbentuk, berbentuk apa nih? Ada yang tahu? Iya, betul sekali, berbentuk persegi panjang. Nah Sobat Matematika Makmur, ini adalah bentuk jaring-jaring dari tabung. Ini dia nih Sobat, bisa berbentuk seperti ini, bisa juga berbentuk seperti ini, dan bisa juga berbentuk seperti ini. Lalu untuk sisi yang berbentuk persegi panjang ini bisa dibuat jadi tabung karena dia akan mengikuti lingkaran dari sisi ini. Sisi lingkarannya teman-teman. Langsung saja kakak contohkan untuk pembuatannya, yaitu seperti ini. Kita rekatkan. Oke, yang persegi panjang ini sudah menjadi bentuk seperti tabung ini, selimut tabung. Lalu satu sisi yang berbentuk lingkaran menjadi penutup. Ada salah. Kita pakai alasnya dulu ya, sebagai alas seperti ini. Dan satunya lagi sebagai tutup. Nah Sobat Makmur, sudah jadi nih jaring-jaring berbentuk tabung dari 2 sisi berbentuk lingkaran sebagai penutup dan sebagai alas, dan satu selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada volume tabung. Volume tabung itu dapat dihitung dengan rumus, yaitu seperti yang sudah tertera di presentasi ini.
yaitu V sama dengan pi R kuadrat dikalikan T. Contohnya sudah dapat kita lihat bersama. Diketahui jari-jari tabungnya itu adalah 14 cm dan tingginya 35 cm. Yang ditanyakan yaitu berapakah volume tabung tersebut. Oke, yang pertama caranya itu tinggal masukkan saja rumusnya, yaitu V sama dengan pi R kuadrat dikalikan T. V sama dengan pi nya kita menggunakan 22/7 karena di sini R nya itu 14, bisa dibagi dengan 7, maka kita menggunakan 22/7. V sama dengan 22/7 dikalikan 14 kuadrat, ya. R nya tadi kan di sini ada 14, jangan lupa dikuadratkan dikalikan 35 karena tingginya di sini 35 cm. Sama dengan 22/7 dikalikan 14 dikalikan 14 dikalikan 35, sehingga diperoleh volume dari tabung yaitu 21.560 cm3. Oke, next, selanjutnya itu ada luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabung itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus yaitu LS. LS itu adalah luas selimut. Saya simbolkan dengan LS. LS sama dengan 2pi dikalikan R dikalikan T. Contoh soalnya sama, nilainya seperti tadi, yaitu jari-jarinya 14 cm serta tinggi tabungnya itu 35 cm. Di sini kita disuruh menghitung luas selimut tabungnya. Caranya sama seperti volume tabung tadi. Kita masukkan dulu rumusnya. LS yaitu 2 pi dikali R dikalikan T. LS sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14 dikalikan 35, sehingga kita peroleh luas selimut dari tabung tersebut yaitu 3080 cm persegi. Oke, next, yang terakhir itu ada luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu dapat kita hitung dengan menggunakan rumus yaitu LP sama dengan 2 dikali luas alas ditambahkan LS, di mana LP tersebut yaitu luas permukaan, LA itu luas alas, serta LS yaitu luas selimut. Untuk contoh soalnya itu masih sama dengan yang tadi, di mana jari-jarinya diketahui yaitu 14 cm serta tingginya yaitu 35 cm. Di sini disuruh menentukan luas permukaan tabung tersebut, maka kita akan menjawabnya. Yang pertama itu kita tentukan dulu nih luas alasnya itu berapa. Karena tadi belum dicari ya luas alasnya berapa, maka akan kita cari terlebih dahulu. Karena alas tabung itu berbentuk lingkaran, maka kita cari dengan menggunakan rumus luas lingkaran yaitu pi R kuadrat, sehingga LA sama dengan 22/7 dikalikan 14 kuadrat, diperolehlah LA luas alasnya yaitu 616 cm persegi. Oke, next. Nah, karena luas selimutnya yang tadi itu sudah diketahui, yaitu sudah dicari yang tadi yang pertama, mana ya tadi luas selimut ini. Nah, ini karena luas selimut tabung tadi sudah diketahui yaitu 3080 cm persegi, maka kita langsung masukkan saja ke rumusnya yaitu LP sama dengan 2 dikali luas alas ditambahkan luas selimut. LP sama dengan 2 dikali LA yang tadi luas alasnya itu 616 cm ditambahkan dengan luas selimutnya tadi 3080 cm, sehingga diperolehlah nilai luas permukaan tabung yaitu 4312 cm. Oke, cukup sekian. Oke Sobat Matematika Makmur, itu tadi penjelasan kami mengenai konsep-konsep penguruan tabung. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada salah kata dalam pembuatan video tadi, kami mohon maaf.
Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.